semua, kembali lagi di channel Mas Ri Hadi Wijaya. Kali ini aku mau mencoba ngebahas gimana caranya buat kalian yang mau pergi atau berpergian keluar kota tapi di musim pandemi ini, tentang bagaimana proses di bandara. Untuk kali ini aku nggak mau ngasih apa-apa. Hari ini aku cuma mau ngebahas bagaimana caranya untuk bisa lolos dari antrian di bandara ketika di terminal kedatangan, dan proses apa aja yang kita lalui saat kita berada di bandara. Jadi di bandara itu kemarin aku berangkat, kebetulan mau jemput anak dan istri di Banjarnegara kota. Jadi saya berangkat dari Palembang menuju Semarang guys, karena destinasi saya pilihannya Semarang. Tempo hari sebelumnya saya berangkat dari Jogja. Dikarenakan jarak yang terlalu jauh dari Jogja ke Banjarnegara, jadi saya memilih untuk mencari opsi lain di mana jarak tempuh yang lebih dekat itu adalah Semarang. Berdasarkan Google Map, saya cari-cari informasi di Google Map, ternyata di Bandara Ahmad Yani Semarang dengan Banjarnegara itu cuman memakan waktu 2,5 jam aja via jalan tol. Saya berangkat ke Banjarnegara via Semarang, itu saya melalui via udara. Diperlukan namanya dokumen rapid test. Nah, untuk rapid test sendiri itu saya mencari rapid test yang udah ada include-nya sama tiketnya. Dan kebetulan saya memilih pesawat penerbangan Lion Air yang udah ada fasilitas untuk rapid test. Nah, untuk rapid test sendiri saya langsung booking di salah satu websitenya, langsung kita beli dengan harga 95.000. Kemudian kita langsung ditunjuk untuk datang ke lokasi klinik yang udah ada kerjasamanya dengan Lion Air, dan kebetulan itu dekat rumah. Setelah rapid test kita udah siapin, hasilnya udah kita ready. Ternyata di bandara guys itu nggak hanya segitu guys, karena masih ada lagi proses perjalanannya. Pertama dari kita check in, kita harus validasi rapid test dulu di counter validasi, yaitu memakan waktu yang nggak terlalu lama. Cuman kalau misalnya agak rame itu juga akan memotong waktu yang sangat banyak. Jadi kita harus lebih efisien waktunya lagi. Nah, video ini bertujuan untuk ya buat kalian yang mau berpergian itu bisa lebih efisien lagi, karena udah tahu informasinya dari video ini. Setelah validasi rapid test, kita akan diarahkan ke counter satunya yang namanya pengisian dokumen Electronic Health Alert Card atau e-hack dari Kementerian Kesehatan. Dan ini yang harus kita perhatikan teman-teman. Jadi kalau misalnya kita itu lalai, kita akan kerepotan di terminal atau di bandara kedatangan di tempat tujuan kita berada. Misalnya saya di Semarang kemarin, itu nanti kita kerepotannya waktu pas datang, kalau kita nggak bisa aplikasi itu, kita akan kemakan waktu karena panjang banget antrian, karena banyak banget di seluruh penumpang yang belum memahami fungsinya Electronic Health Alert Card ini. Karena itu akan memakan waktu banget, waktunya itu dalam antrian, kita masuk dalam antrian yang cukup panjang. Ya, jadi di sini video kali ini saya juga akan ngasih tipsnya gimana cara untuk menginstal dan juga mengaplikasikan aplikasi tersebut untuk digunakan saat kita berpergian keluar kota. Nah, langsung aja nih guys, kita langsung coba buat praktekin gimana cara download aplikasinya Electronic Alert Card ya guys. Oke guys, kita mulai. Kalian buka aplikasi Play Store. Kalau kalian pakai Android, kalian bisa buka aplikasi Play Store guys, dan terus ketika kalian udah pakai aplikasi Play Store, kalian cari namanya e-hack atau EHAC atau e-hack Indonesia. Nah, karena kebetulan ini di handphone saya udah terinstall, saya langsung buka aja aplikasinya, dan tampilannya akan seperti ini guys. Nah, di sini ada tampilan berandanya, kita masuk ke menu, langsung aja ke menu pengunjung guys. Nah, di menu pengunjung kita pilih yang Health Alert Card atau HAC atau H atau HAC, apalah itu. Pokoknya dalam bahasanya itu HAC. Kita klik di sini. Lalu cara pengisiannya adalah kalian, misalkan kalian berangkat bertiga nih, kalian harus isi satu persatu kuantiti orang, misalnya
per masing-masing, misalnya nama saya Masri, saya bawa istri, saya bawa anak. Nah itu satu-satu ditambahin di sini. Oke lanjut guys. Terus setelah itu kalian boleh langsung untuk masuk ke menunya, ke aplikasinya Electronic Elite Card, dan kalian perlu siapin dokumen ini aplikasi ini sebelum kalian berangkat. Kalian juga bisa download sekarang, jadi kalian ketika kalian mau berpergian keluar kota kalian udah siap dengan ini, karena ini membantu banget buat kita bisa lolos dari antrian panjang. Terus kemudian kalian pilih yang hijau kayak gini ya guys, Electronic Hak Domestik Indonesia. Nah kalian pilih di sini, nanti muncul Hak Register. Nah jadi ini ada 3 tahapan, 1:3 atau 1/3 Hak Register. Di halaman pertama kalian isi dokumen pribadi kalian, kalian cocokin semuanya dari nama depan, ini nama nama saya Masri Hadi Wijaya, saya klik di sini, umur 27 tahun, jenis kelamin dan nomor KTP. Misalnya 16 berapa gitu kan, 16 7 10 76 000 76 6710 705 06 93 0008 misalnya kayak gitu ya guys. Terus kalian pilih ke kolom berikutnya tujuan, mau memilih kemana, ke misalnya saya kemarin ke Jawa Tengah. Oke Jawa Tengah, terus kabupatennya Banjarnegara, pilihan kecamatannya. Nah kecamatan di daerah kita tuh kalau nggak salah di Wanayasa. Alamat tujuan, nah ini kasih alamat tujuannya di jalan sesuai dengan alamat tujuan kita, kayak misalnya Jalan Tempuran RT 1, karena di sana nggak ada nomor rumah jadi kita langsung gitu aja, contoh aja. Terus kalian masukin nomor telepon kalian di sini 08132686 dan sekian bla 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 kayak gitu kan guys. Nah terus di bawahnya ada tanggal kedatangan, kalian bisa isi dengan sesuai dengan target jam kedatangan kita. Misalnya kita datang di situ diperkirakan jam 6 sore, jadi kalian isi dengan tanggal kedatangan sesuai dengan itu, arahin dengan jam prediksi perkiraan datang. Nah menggunakan kendaraan pesawat, nah ini juga ada pilihannya. Kalau kalian yang mau naik pesawat ya kalian bisa pilih pesawat. Kalau misalnya kalian bisa mengalurkan jalan menggunakan kapal laut, kalian bisa pilih kapal laut. Atau misalnya kalau kalian mau pakai angkutan pribadi, kalian juga bisa ini pribadi, karena ini berlaku untuk di seluruh transportasi. Nah kalau misalnya di pesawat nih guys, kalian isi nomor pesawat kendaraan, kalian bisa cek di tiket setelah kalian boarding, karena setelah kalian check in itu nanti ada nomor pesawat kendaraan, kalian isi. Misalnya saya kemarin Batik Air guys ya. Oke guys lanjut lagi, kalian bisa isi nomor pesawat, misalnya JT, kalau misalnya penerbangan saya itu JT 515, nomor kursi kendaraannya berapa, misalnya 27C. Nah ini penting guys, nah nomor kursinya apa, nah misalnya 27C, sorry salah, misalnya 27C. Oke guys, nih itu kalian isi guys 27C guys. Nah terus klik selanjutnya guys. Nah di halaman kedua kalian akan disuruh dilengkapi form dengan data asal kedatangan Anda. Nah pilih asal provinsi, misalnya kita dari Palembang Sumatera Selatan guys. Terus pilih asal kabupatennya, ini karena saya tinggalnya di kota Palembang jadi saya pilih kota Palembang. Asal kecamatan Sukarami, dan alamat rumah misalnya Jalan Kebun Bunga. Terserah kalau kalian mau ngisi lengkap juga nggak apa-apa. Dan masuk di halaman ketiga, dia ada pilihan opsi keluhan saat ini. Dan jika kalian mengalami demam atau batuk pilek, kalian bisa contek di situ dan submit, nanti biar di petugas kesehatan nanti bisa langsung lihat kalian di sana. Dan kalian harus biasakan jujur guys. Jadi kalau misalnya kalian berangkat tapi ternyata kalian demam, kalian jangan sampai nggak isi ini, karena nanti kerepotan sendiri kalian di sana. Karena itu di bandara kedatangan nanti ada pemeriksaan cek suhu badan. Oke.
terus langsung kalau misalnya udah kelar selesai submit dan muncul e-hak kita. Terus nah kalau kalian nanti bawa temen atau istri atau anak, kalian bisa tambahin juga di menu ini. Kalian masuk ke e-hak juga, terus kalian pilih kalian bawa siapa, istri misalnya, jangan aja selingkuhan guys. Oke, terus down, kalian isi seperti tadi sampai misalnya sampai selesai. Misalnya ini nama belakangnya siapa, nah gitu. Dan kurang lebih begitulah guys, kita unduh aja guys ya. Nah nanti kalau misalnya udah selesai, nanti akan muncul tampilan seperti ini guys. Nah sebelum kalian udah nyampe di bandara kedatangan, sebelum kalian keluar, masuk ke pintu keluar, nanti kalian akan dicegat sama petugas kesehatan yang untuk menanyakan bagaimana sudah mengisi aplikasinya belum atau gimana, tolong tunjukin barcode-nya. Nah kalian seharusnya saran saya, setelah kalian turun dari pesawat, sebelum kalian melipir dulu sejenak buat untuk mempersiapkan formulir pengisian e-hak ini yang udah kalian isi sebelumnya di bandara sebelumnya. Jadi kalian tinggal klik kayak gini, nanti muncul barcode seperti ini guys. Nah setelah muncul barcode seperti ini, barulah kalian bisa keluar dengan santai guys, tanpa melewati antrian. Jadi kalian masuk ke menu ini, terus kalian langsung tunjukin barcode-nya aja seperti ini guys ke petugas Indonesian Health Alert Card-nya guys. Terus kalau misalnya udah kelar, kalian tinggal ya nggak perlu repot-repot kita panjang antrian kayak gitu guys, terus kita nggak harus ngantri panjang gitu kan. Kita bisa langsung melewati mereka dan kita langsung bisa sampai ke destinasi tujuan dengan efisien guys, gitu guys. Dah, inilah fungsinya Electronic Alert Card yang mungkin kebanyakan masyarakat di Indonesia yang belum banyak mengetahui. Nah ini pesan buat kalian guys, karena ini musim pandemi, jadi kalian yang hendak melakukan perjalanan keluar kota, antar kota, seperti itu mau baik lewat transportasi darat, udara, dan juga laut, kalian harus mematuhi segala macam bentuk protokol kesehatan, taati aturan pemerintah, apalagi yang berhubungan dengan dokumentasi. Nah kalian juga harus bisa meminimalisir bawaan. Kalau kalian mau hendak bepergian yang dalam waktu cukup lama, kalian bisa meminimalisir barang bawaan yang sangat simple aja guys. Jadi bawa barang-barang bawaan itu yang kalau bisa sih yang seperlunya aja, jangan terlalu banyak. Dan jangan lupa, karena ini musim pandemi, selalu siaga dengan selalu memakai masker dan juga face shield. Kalian bisa beli itu face shield di Indomaret ataupun di toko-toko alat kesehatan yang harganya juga nggak terlalu mahal, sekitar 15.000 sampai 30.000, untuk memproteksi diri kita jangan sampai kita terkena virus. Karena kita nggak tahu siapa-siapa yang di antara kita yang terkena virus. Jadi untuk memproteksi itu kita harus lebih hati-hati lagi guys. Dan jangan lupa berdoa guys sebelum kita berangkat menuju ke tujuan kita selamat sampai tujuan. Itu aja tipsnya dari saya guys. Dan jadi itu aja, sekian dulu video dari saya, dan semoga video ini bermanfaat. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel saya, please subscribe channel saya guys. Dan jangan lupa buat share video ini ke seluruh sosial media kalian, agar video ini bisa lebih berkembang lagi dan saya semakin semangat buat membuat konten. Dan itu aja, terima kasih, see you, bye bye, dan sampai ketemu lagi di next video, bye bye.